Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada pertemuan kali ini kita akan masuk pada pokok bahasan tentang misi dakwah Rasulullah SAW di Mekah, yang mana subpokok bahasannya memuat tentang biografi singkat Rasulullah SAW, permulaan dakwah, dan prioritas dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Namun sebelum masuk kepada subpokok bahasan, kita akan membahas dulu sekilas tentang masyarakat jahiliyah, agar nantinya kita dapat memahami apa yang menjadi misi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Pada masa itu sebelum Rasulullah SAW diutus, masyarakat Arab telah melakukan penyimpangan ajaran tauhid yang telah ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim yang diteruskan oleh Nabi Ismail. Saat itu disebutlah masa jahiliyah, yang akidahnya memiliki kepercayaan berbagai Tuhan, politeisme seperti menyembah berhala, menyembah bulan dan bintang, menyembah jin, ruh, dan arwah nenek moyang. Begitu pula dengan perilaku kehidupan mereka sehari-hari dijalankan dengan kurangnya rasa kemanusiaan dan tanpa hukum yang jelas. Perbudakan, perzinahan, mabuk-mabukan, menguburkan bayi perempuan hidup-hidup, perempuan diceraikan begitu saja, yang kuat dan kaya menindas yang lemah dan lain sebagainya, merupakan hal yang lumrah dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jahiliyah bukan berarti mereka bodoh dari keilmuan, namun mereka bodoh dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berperilaku layaknya seperti binatang. Adapun faktor penyebab penyimpangan ketauhidan tersebut adalah 1. Adanya kebutuhan terhadap Tuhan yang selalu bersama mereka terutama saat mereka membutuhkan. 2. Kecenderungan yang kuat mengagungkan leluhur yang telah berjasa terutama kepala kabilah nenek moyang mereka. 3. Rasa takut yang kuat menghadapi kekuatan alam yang menimbulkan bencana mendorong mereka mencari kekuatan lain di luar Tuhan. Pada awalnya, agama mayoritas bangsa Arab mengikuti ajaran agama Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu ajaran tauhid yang hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun seiring berjalan waktu mereka melalaikan hal tersebut, meskipun masih ada sisa-sisa peninggalan ajaran tauhid Nabi Ibrahim alaihissalam. Dikutip dari Wikipedia dan dari dalam kitab Ar-Rahiqul Mahtum tentang sejarah hidup dan perjuangan Rasulullah SAW. Hingga kemudian di Mekah ada seorang yang bernama Amr bin Luhai dari suku Huza'ah yang sangat dihormati dan dimuliakan oleh kaumnya. Suatu ketika ia pergi ke Syam dan di sana melihat masyarakatnya menyembah berhala sebagai bentuk ibadah. Amr bin Luhai menyimpulkan bahwa itu adalah perbuatan baik. Maka ketika kembali ke Mekah dia membawa satu berhala yang bernama Hubal dan diletakkan di dekat Ka'bah, lalu dia mengajak kaumnya untuk melakukan apa yang dilakukan penduduk Syam. Karena pengaruh kedudukannya, maka tak lama kemudian, penyembahan berhala menjadi keyakinan tersendiri penduduk Mekah pada saat itu. Dan kemudian dengan cepat menyebar ke wilayah Hijaz, Mekah dan sekitarnya, hingga menyebar luas meliputi Jazirah Arabia. Bahkan di sekitar Ka'bah ada ratusan berhala yang disembah. Dari sanalah muncul berbagai bentuk praktik syirik, bid'ah, dan khurafat di masyarakat Arab. Di samping itu, kehidupan sosial masyarakat Arab berkelas dan bersuku-suku. Di sana terdapat pemandangan yang sangat kontras, antar kaum bangsawan dengan segala kemewahan dan kehormatan yang dimiliki dan kaum budak dengan segala kekurangan dan penuh dengan kehinaan. Kehidupan antar suku pun penuh persaingan dan sering berakibat pertikaian karena fanatisme kesukuan yang sangat tinggi. Setiap anggota suku pasti membela orang yang satu suku dengannya. Tak peduli perbuatannya benar atau salah, sehingga terkenal ucapan di antara mereka, bantulah saudaramu, baik dia berbuat zalim atau dizalimi. Adapun perilaku yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat, jahiliyah, dapat digambarkan sebagai berikut. 1. Perlakuan terhadap wanita yang sangat zalim. Laki-laki dapat melakukan poligami tanpa batas. Bahkan dapat menikahi dua wanita bersaudara sekaligus, kemudian dapat mencerai mereka semaunya. 2. Perzinahan merupakan masalah biasa. Bahkan ada suami yang memerintahkan istrinya tidur dengan laki-laki lain semata-mata karena ingin mendapatkan keturunan mulia dari laki-laki tersebut. 3.
Kelahiran anak perempuan menjadi aib bagi mereka, bahkan dikenal di sebagian mereka istilah wadul banat, mengubur anak wanita hidup-hidup. 4. Minuman keras juga merupakan hal yang sangat lumrah dilakukan di tengah masyarakat, bahkan menjadi sumber kebanggaan tersendiri. 5. Jual beli manusia, budak, yang dianggap hina juga sangat lumrah dilakukan. Kesimpulannya, kondisi sosial sangat parah, hingga kehidupan berlangsung tanpa aturan layaknya binatang. Sekilas dari gambaran tentang masyarakat Arab jahiliyah tersebut, kita sudah dapat memahami bahwa dari penyimpangan ketauhidan dan perilaku mereka lah yang awalnya membuat Muhammad sering merenung dan berpikir. Dan di dalam Al-Quran pun begitu banyak ayat yang menyuruh kita untuk berpikir dan berakal. Salah satunya terdapat pada surah Yusuf ayat 111 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran berharga bagi orang-orang yang mempunyai akal. Baiklah, sekarang kita akan masuk kepada sub pokok bahasan yang pertama, yaitu tentang biografi singkat Nabi Muhammad SAW. Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah yang bertepatan dengan tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibunya bernama Aminah binti Wahab. Nasab bapak dan ibu bertemu pada datu yang bernama Kilab. Jika dirunut sampai atas, nasab Muhammad berakhir pada Nabi Ibrahim. Silsilah Muhammad sangat jelas dari keturunan pemuka dan pemimpin Quraisy. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Sedangkan ibunya bernama Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Muhammad berasal dari suku asli Quraisy, yang mana suku Quraisy adalah suku yang mempunyai kedudukan utama dalam kemuliaan dan kedudukan yang tinggi di antara bangsa Arab. Menurut Syekh Khudari, tidaklah engkau dapati dalam silsilah bapak-bapaknya Nabi, melainkan orang-orang mulia. Tidak ada orang yang rendah di kalangan mereka. Mereka semuanya adalah pemuka dan pemimpin. Lahir dalam keadaan yatim dan pemberian nama Muhammad. Muhammad lahir dalam keadaan yatim karena ayahnya Abdullah meninggal 3 bulan setelah menikahi ibunya Aminah. Saat itu, usia Abdullah kurang lebih 25 tahun. Muhammad dilahirkan di rumah Abu Talib di Syi'ib Bani Hashim. Perempuan yang bertindak sebagai bidannya adalah Asy-Syafa' Ummu Abdurrahman bin Auf. Ketika Muhammad lahir, ibunya mengirim utusan kepada kakeknya untuk memberi kabar. Maka kakeknya Abdul Muthalib datang dengan gembira hingga akhirnya menamainya dengan nama Muhammad. Ibu susu Muhammad. Yang pertama, Su'aibah Aslamiyah. Dalam awal perkembangannya, Muhammad disusui dan dibesarkan oleh ibunya sendiri, yaitu Aminah binti Wahab, dan disusui oleh Su'aibah Aslamiyah selama beberapa hari sebelum kedatangan Halimah. Su'aibah Aslamiyah adalah budak dari Abu Lahab yang dimerdekakan ketika mendapat kabar gembira atas kelahiran Muhammad. Yang kedua, Halimah binti Abi Zu'aib Asy-Sya'diyah. Halimah binti Abi Zu'aib Asy-Sya'diyah menjadi ibu susu Muhammad selama 4 tahun. Ada sebuah peristiwa bersejarah ketika Muhammad kecil diasuh oleh Halimah. Suatu hari ketika Muhammad kecil sedang bermain-main bersama dengan beberapa temannya, beliau didatangi oleh malaikat Jibril yang tiba-tiba merengkuh dan membaringkan tubuhnya di atas batu. Melihat kejadian itu, teman-temannya pun berlarian karena ketakutan. Setelah itu, Jibril membelah dadanya dan mengeluarkan hatinya. Hatinya dicuci bersih menggunakan air Zam-Zam. Setelah bersih, hatinya dikembalikan ke tempat semula dan dadanya pun dikembalikan seperti semula, seakan-akan tidak pernah luka dadanya. Kebanyakan pendapat para ulama, peristiwa itu termasuk salah satu bentuk irhas,
atau kejadian istimewa dan luar biasa yang terjadi kepada para calon nabi atau rasul Allah sewaktu belum diangkat menjadi nabi dan rasul. Muhammad menjadi yatim piatu. Ketika Muhammad berusia 6 tahun, ibu tercintanya Aminah binti Wahab meninggal dunia dan dimakamkan di Abwa. Aminah meninggal dunia saat dalam perjalanan pulang bersama Muhammad dan ditemani oleh Ummu Aiman menuju Mekah setelah mengunjungi paman-pamannya dari Bani Adi di Yasrib. Diasuh oleh Abdul Muthalib, kakeknya, dan Abu Talib, pamannya. Yang pertama diasuh oleh Abdul Muthalib. Sepeninggal ibunya, menurut Syihab, Muhammad kecil diantar oleh Ummu Aiman kepada kakeknya Abdul Muthalib. Sejak itulah Muhammad kecil di bawah pengawasan dan asuhan Abdul Muthalib. Abdul Muthalib sangat menyayangi Muhammad melebihi anak-anaknya sendiri. Namun 2 tahun setelah itu Abdul Muthalib wafat karena sudah lanjut usia. Saat itu usia Muhammad baru 8 tahun. Yang kedua diasuh oleh Abu Talib, pamannya. Tanggung jawab selanjutnya beralih kepada pamannya Abu Talib. Meski Abu Talib bukanlah orang kaya, tetapi ia cukup perhatian dalam merawat dan mendidik Muhammad kecil hingga dewasa. Abu Talib memiliki banyak anak, seperti juga Abdul Muthalib. Abu Talib adalah tokoh yang sangat disegani dan dihormati oleh orang Quraisy. Muhammad berada dalam asuhan dan lindungan Abu Talib hingga tahun ke-10 kenabian. Setelah itu pamannya pun meninggal dunia. Muhammad berpikir dan merenung. Dalam usia muda, Muhammad hidup sebagai pengembala kambing keluarganya dan kambing penduduk Mekah. Melalui kegiatan pengembalaan ini, dia menemukan tempat untuk berpikir dan merenung. Dalam suasana demikian, dia ingin melihat sesuatu di balik semuanya. Pemikiran dan perenungan ini membuatnya jauh dari segala pemikiran nafsu duniawi, sehingga terhindar dari berbagai macam noda yang dapat merusak namanya. Karena itu, sejak muda ia dijuluki Al-Amin atau orang yang terpercaya. Berdagang serta terungkapnya tanda kenabian dan kerasulan oleh Buhaira. Menurut Al-Khudari mengatakan bahwa ketika Muhammad berusia 12 tahun, beliau bersama pamannya Abu Talib melakukan perjalanan ke Syam untuk berdagang bersama rombongan kafilah para saudagar dari Mekah. Setibanya di Basrah, mereka diawasi oleh seorang pendeta yang dikenal dengan nama Buhaira. Setelah rombongan Abu Talib berhenti dan beristirahat, Buhaira menemui mereka layaknya menyambut tamu. Setelah itu, Buhaira menjelaskan kepada Abu Talib bahwa Muhammad, anak ini akan menjadi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buhaira mengenali dari sifat-sifat kenabian pada diri Muhammad yang ia lihat dalam kitab-kitab suci mereka. Setelah itu, Buhaira menyarankan kepada Abu Talib agar segera membawa pulang Muhammad kembali ke Mekah sebelum sampai ke Syam. Karena Buhaira sangat khawatir Muhammad akan dijahati oleh orang-orang Yahudi. Kemudian Muhammad dibawa pulang kembali ke Mekah bersama para pembantunya. Pengingkaran akan tanda kerasulan yang terakhir itu pun termuat di dalam Al-Quran, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 89. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'hum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Artinya, maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka ingkar kepadanya, maka laknat Allah atas orang-orang yang ingkar itu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 89. Sebenarnya para ahli kitab baik agama Yahudi dan Nasrani sudah tahu bahwa akan datang Rasul yang terakhir. Mereka sering mengucapkannya karena dalam kitab mereka tertulis tanda-tanda Rasul yang terakhir itu. Salah satu tandanya adalah ketika seseorang itu berjalan, maka akan selalu dinaungi oleh awan
dan tidak akan terkena sinar matahari secara langsung. Hal itu hanya mereka dapati pada diri Muhammad. Akan tetapi mereka mengingkarinya dengan alasan yang berhak menjadi rasul yang terakhir itu adalah dari golongan Bani Israel atau orang-orang Yahudi. Berdagang untuk Siti Khadijah binti Khuwailid. Khadijah adalah seorang janda yang kaya raya. Ia mempekerjakan kaum laki-laki untuk menjalankan usaha dagangannya dengan sistem bagi hasil. Ketika Khadijah mendengar tentang kejujuran Muhammad dan perkataannya yang selalu benar sehingga dijuluki dengan sebutan Al-Amin, orang yang dapat dipercaya, maka ia tertarik untuk mempekerjakan Muhammad untuk menjalankan perdagangannya ke Syam dengan sistem bagi hasil. Tawaran tersebut pun diiyakan oleh Muhammad dan akhirnya Muhammad berangkat ke Syam untuk menjual barang dagangannya Siti Khadijah. Menikah dengan Siti Khadijah binti Khuwailid. Dalam perjalanan perdagangannya ke Syam, Muhammad ditemani oleh salah satu pembantu Khadijah yang bernama Maisyarah hingga berhasil menjual barang dagangan dan memperoleh keuntungan yang besar. Hal itu diceritakan Maisyarah kepada Khadijah bahwa keuntungan besar yang mereka peroleh karena banyak pedagang dan pembeli yang menilai cara Muhammad berdagang dilakukan dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab. Setelah mendengarkan Maisyarah bercerita tentang kejadian tersebut, membuat Khadijah yang berumur 40 tahun tertarik untuk melamar Muhammad yang berumur 25 tahun. Dan pada akhirnya mereka resmi menjadi pasangan suami istri. Mendamaikan perselisihan suku-suku Quraisy tentang siapa yang berhak meletakkan batu Hajar Aswad ke tempat asalnya. Untuk mengetahui bagaimana cara Muhammad mendamaikan perselisihan suku-suku Quraisy tersebut, marilah kita simak riwayat berikut ini. Ketika Muhammad berusia 35 tahun datanglah banjir bandang di Mekah sehingga merusak dinding Ka'bah. Maka orang-orang Quraisy bermaksud merenovasi Ka'bah dengan merobohkan Ka'bah dulu untuk meninggikannya dan membangun atapnya. Maka berkumpullah suku-suku Quraisy untuk merencanakan pembangunan itu. Akan tetapi mereka takut merobohkannya karena kedudukan Ka'bah di hati mereka sangat mulia. Hingga Al-Walid ibnu Mughirah berkata, apakah dengan merobohkannya kalian ingin memperbaiki atau merusaknya? Mereka menjawab, kami ingin memperbaikinya. Al-Walid berkata, sesungguhnya Allah tidak membinasakan orang-orang yang memperbaikinya. Al-Walid mulai merobohkannya dan mereka mengikutinya hingga mencapai makom Ibrahim. Ketika pembangunan sudah selesai, sampai pada peletakan kembali batu Hajar Aswad, maka mereka bermaksud meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya semula. Para pemuka suku mereka akhirnya berselisih tentang siapa yang berhak meletakkannya. Mereka berebut melakukan tugas ini hingga nyaris berkobar api peperangan di antara mereka. Perselisihan itu terus memuncak dan dikhawatirkan akan memicu terjadinya peperangan antar suku. Maka Abu Umayyah Al-Mughirah Al-Makhzumi paman Khalid ibnu Walid yang merupakan orang tua kalangan orang Quraisy berkata, hai kaumku, janganlah kalian bertengkar dan putuskan siapa yang kalian ridai keputusannya. Lalu mereka menjawab, kami serahkan urusan ini kepada orang pertama yang masuk Ka'bah melalui pintu Ka'bah esok hari. Pendapat ini disetujui oleh mayoritas kabilah. Keesokan harinya mereka puas setelah mengetahui ternyata orang yang pertama kali masuk ke Ka'bah lewat pintu Ka'bah adalah Muhammad. Maka mereka berkata, kami setuju dengan Muhammad Al-Amin. Untuk menyelesaikan perselisihan tersebut, Muhammad menggelar sorban dan mengambil Hajar Aswad dengan kedua tangannya di tengah-tengah sorban tersebut. Kemudian Muhammad meminta untuk seluruh kepala kabilah, kepala suku, yang berselisih untuk mengangkat sisi dan sudut sorban serta membawanya ke tempat peletakannya batu Hajar Aswad. Setelah sampai pada tempat semula, lalu beliau sendiri yang mengambil dan meletakkan batu Hajar Aswad pada tempatnya semula hingga akhirnya perselisihan sebelumnya pun dapat dipadamkan. Dari riwayat tersebut, ada beberapa pelajaran berharga yang bisa kita ambil hikmahnya. Yang pertama adalah kecerdasan yang luar biasa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Muhammad Al-Amin sebelum menjadi Nabi dan Rasul. Yang kedua, berpikir cepat dalam mengambil keputusan tanpa ada pihak manapun yang dirugikan. Yang ketiga,
adil dalam membuat keputusan. Yang awalnya para suku-suku kabilah yang ingin bertikai dapat dipadamkan dengan kebijaksanaan yang telah dilakukan oleh Muhammad Al-Amin. Bayangkan jika hal itu terjadi pada diri kita. Apakah secepat itu otak kita bisa berpikir dalam mengambil keputusan? Tentu jawabannya berbeda-beda. Tergantung hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk yang selanjutnya, kita masuk kepada sub pokok bahasan yang kedua, yaitu permulaan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Sebelum masuk kepada permulaan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah, ada beberapa hal yang sering dilakukan oleh Nabi, yaitu ibadah tahanus. Ibadah tahanus adalah ibadahnya Nabi Ibrahim. Karena Muhammad Al-Amin mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, beliau pun sering melakukannya. Hal ini dilakukan oleh Muhammad untuk merenungkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merenungkan keadaan masyarakat Arab yang sudah sangat menyimpang dari ajaran tauhid Nabi Ibrahim serta perilaku yang menyimpang dari nilai-nilai kemanusiaan. Mendapat wahyu pertama dan diangkat menjadi nabi dan rasul. Ketika Muhammad Al-Amin sedang bertahanus di Gua Hira dalam waktu yang cukup lama pada biasanya, yaitu sekitar 6 bulan, ada juga pendapat ulama yang mengatakan 2 tahun, ada juga yang mengatakan sekitar 7 tahun. Waktu itu Muhammad Al-Amin genap berumur 40 tahun. Tepat pada tanggal 17 Ramadan tahun ke-13 sebelum Hijriah, bulan Juli tahun 610 Masehi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan wahyu pertama melalui malaikat Jibril, yaitu Al-Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 yang menandakan Muhammad Al-Amin diangkat menjadi nabi dan rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya Nabi Muhammad SAW tidak bisa membaca. Lalu malaikat Jibril berkata, "Bacalah." Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, "Saya tidak bisa membaca." Lalu Jibril mendekap beliau dengan keras kemudian melepaskannya. Jibril mengulangi lagi seraya berkata, "Bacalah." Tapi Muhammad menjawab, "Saya tidak bisa membaca." Terus Jibril mendekapnya dengan keras lagi sampai yang ketiga kalinya. Jibril berkata, "Bacalah." Maka Nabi Muhammad SAW pun bisa membacanya. Dan setelah Nabi Muhammad membaca surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 itu, Jibril pun menghilang. Dan dari ibadah tahanus inilah nantinya turun Al-Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 yang disampaikan melalui malaikat Jibril. Al-Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Khadijah mengajak Nabi Muhammad SAW bertemu Waraqah. Setelah Jibril menghilang, Nabi Muhammad SAW segera pulang dan menceritakan kejadian yang telah dialaminya di Gua Hira kepada istrinya Khadijah sambil badannya menggigil dan gemetaran. Lalu Nabi Muhammad SAW berkata, "Selimuti aku." Khadijah pun menyelimutinya. Setelah mereda,
Khadijah mengajak Nabi Muhammad SAW pergi ke rumah Waraqah bin Naufal, anak pamannya yang telah memeluk agama Nasrani di zaman jahiliyah. Ia adalah ahli kitab. Dia menulis kitab berbahasa Ibrani dan menulis Injil ke dalam bahasa Ibrani. Saat itu Waraqah sudah tua renta dan buta. Kemudian Khadijah menceritakan apa yang telah dialami Nabi Muhammad SAW. Setelah mendengarkan cerita Khadijah, Waraqah berkata, "Demi Tuhan yang menguasai jiwaku dalam genggamannya, sungguh engkau adalah Nabi umat ini. Telah datang kepadamu Namus, malaikat Jibril, yang pernah datang kepada Nabi Musa. Sungguh kaummu akan mendustakanmu, mengganggu dan mengusirmu." Mendengar penjelasan dari Waraqah, Nabi Muhammad SAW sedikit tenang karena masih heran dengan ucapan Waraqah bahwa ia akan dimusuhi dan diusir dari tempat kelahirannya oleh kaumnya sendiri. Karena beliau tahu mereka mencintainya sebagai orang yang memiliki budi pekerti mulia dan suka berkata benar, sehingga mereka menamainya dengan sebutan Muhammad Al-Amin. Kemudian Waraqah menjelaskan, "Tidaklah seseorang membawa agama yang engkau bawa, melainkan ia dimusuhi." Sebagai wujud pembenaran Waraqah terhadap risalah Rasul yang mulia Muhammad SAW, Waraqah berkata, "Jika aku mendapati harimu dan masih hidup, aku akan menjadi orang yang paling depan menolongmu dengan pertolongan yang kuat." Rasulullah SAW mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Setelah itu tidak turun wahyu lagi selama beberapa hari. Para sejarawan bersepakat lamanya wahyu pertama dan kedua adalah 40 hari. Dalam keadaan rindu dan berharap-harap cemas, kemudian Jibril datang kembali dengan membawa wahyu yang kedua, yaitu surah Al-Muddassir ayat 1 sampai dengan 7 yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddassir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa siyabaka fatahhir, wa rujza fahjur, wala tamnun tastaksir, walirabbika fasbir." Artinya, hai orang-orang berkemul, berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu bersabarlah. Quran Surah Al-Mudassir ayat 1 sampai dengan 7. Semenjak turunnya wahyu ini, yang diikuti dengan wahyu-wahyu berikutnya, yaitu surah Al-Mudassir yang berisi tentang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Nabi Muhammad SAW berdakwah menyiarkan ajaran Islam kepada umat manusia. Mulailah Rasulullah SAW berdakwah, terutama keluarga terdekatnya. Dakwah ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi berdasarkan Al-Quran Surah Asy-Syura ayat 214 sampai dengan 216 yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzir 'ashiratakal aqrabin. Wakhfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Fa in asawqa faqul inni bari'um mimma ta'malun." Artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Jika mereka mendurhakaimu, maka katakanlah,
Sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Asy-Syura ayat 214 sampai dengan 216. Sejak itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai berdakwah kepada kerabat-kerabat terdekatnya seperti Bani Hashim, Bani Al-Muttalib, Bani Naufal, Bani Abdus Syam, anak-anak Abdul Manaf. Ada yang menerima, ada pula yang menolak, baik secara halus seperti Abu Talib, dan ada pula yang menolak dengan cara yang kasar seperti Abu Lahab. Keduanya merupakan paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Generasi awal pemeluk agama Islam, as-sabiqunal awalun. Pada periode awal ini, kerabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menerima dakwahnya antara lain istrinya Siti Khadijah dari golongan wanita, Ali bin Abi Thalib dari golongan anak-anak, Abu Bakar As-Siddiq dari golongan laki-laki dewasa, Ummu Aiman pelayan keluarga Abdullah bin Abdul Muttalib, Zaid bin Harisah bekas budak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Bilal bin Rabbah dari golongan budak. Selang beberapa waktu agama Islam kemudian diterima oleh Sa'id bin Zaid al-Adawi al-Quraisy dan istrinya Fatimah binti al-Khattab, saudara perempuan Umar, Lubabah binti al-Haris al-Hilaliyah istri Abbas bin Abdul Muttalib, Ubaidillah ibnu Haris bin Abdul Muttalib bin Hisham, Abu Salamah bin Abdullah bin Abdul Asyad al-Makhzumi al-Quraisy putra bibi Rasulullah, Utsman bin Madun, Al-Arqam bin Abil Marqam al-Makhzumi al-Quraisy. Mereka semua masuk Islam pada masa dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara sembunyi-sembunyi di Mekah yang dilakukan selama 3 tahun. Untuk generasi awal pemeluk agama Islam, as-sabiqunal awalun, terjadi banyak perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang seperti disebutkan tadi, ada juga yang menyebutkan 25 orang, ada juga yang menyebutnya 40. Semuanya punya dasar. Nah, kita akan membahasnya di lain kesempatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai berdakwah secara terang-terangan di Bukit Safa. Setelah turunnya firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah Al-Hijr ayat 94 yang memerintahkan berdakwah secara terang-terangan, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'maru wa'rid 'anil musyrikin. Artinya, maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang yang musyrik. Quran surah Al-Hijr ayat 94. Setelah turunnya ayat tersebut, lalu Rasulullah mulai berdakwah secara terang-terangan di Bukit Safa. Nah, bagaimanakah riwayatnya? Mari kita simak bersama-sama. Hingga akhirnya pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di atas Bukit Safa dan berseru, "Wahai semua orang!" Maka semua suku Quraisy pun berkumpul memenuhi seruan beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengajak mereka bertauhid dan iman kepada risalah beliau serta iman kepada hari akhir. Mereka semuanya berkumpul. Jika ada yang berhalangan hadir, mereka mengirim utusan untuk melihat apa yang sedang terjadi. Abu Lahab beserta para pemuka Quraisy juga ikut datang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan seruannya. Apa pendapat kalian jika kukabarkan bahwa di lembah ini ada pasukan kuda yang mengepung kalian? Apakah kalian percaya kepadaku? Mereka menjawab, benar. Kami tidak pernah mempunyai pengalaman bersama engkau kecuali kejujuran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan seruannya. Beliau bersabda, sesungguhnya aku memberi peringatan kepada kalian sebelum datangnya azab yang pedih. Abu Lahab berkata, celakalah engkau untuk selama-lamanya. Untuk inikah engkau mengumpulkan kami? Atas perkataan Abu Lahab yang sangat menentang keras seruan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut,
Allah Subhanahu wa taala mengutuk Abu Lahab sebagaimana yang tertuang di dalam Al-Qur'an. Quran surah Al-Lahab ayat 1 sampai dengan 5 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Artinya, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Tidak ada berguna baginya harta dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, neraka. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Quran surah Al-Lahab ayat 1 sampai dengan 5. Sekarang kita akan masuk kepada sub pokok bahasan yang ketiga, yaitu tentang prioritas yang menjadi misi dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Selama 13 tahun di Mekah, mulai dari tahun 610 Masehi sampai dengan 622 Masehi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala yang turun secara berangsur-angsur. Surat-surat yang diturunkan selama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah dinamakan dengan surat Makkiyah, yang meliputi 89 surat dan 4.726 ayat. Adapun masalah-masalah yang menjadi perhatian dan prioritas yang ingin dicapai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah, di antaranya dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, mengajak masyarakat Mekah untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyembah berhala. Akidah masyarakat Arab jahiliyah, yang mana mereka memiliki kepercayaan berbagai Tuhan, politeisme, seperti menyembah berhala, menyembah bulan dan bintang, menyembah jin, ruh, dan arwah nenek moyang. Akidah tersebut tidak sesuai dengan Islam, karena dalam ajaran Islam menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Maha Esa. Kedua, memberi kabar tentang hari pembalasan. Masyarakat Arab pra-Islam tidak percaya kepada hari kebangkitan, hari pembalasan, sampai ada di antara mereka bertanya-tanya, mana mungkin tulang belulang yang sudah hancur dapat dibangkitkan dan dihidupkan kembali? Padahal Islam mengajarkan dan memperingatkan kepada manusia bahwa dunia ini hanya sementara dan tempat yang abadi adalah akhirat. Mereka perlu menjaga kehidupannya untuk selalu sesuai dengan aturan dan tuntutan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kebaikan akan mendapat balasan kebaikan. Sebaliknya, setiap kejahatan akan mendapat balasan yang setimpal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha meyakinkan para pengikutnya akan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang beriman. Ketiga, merubah perilaku masyarakat jahiliyah. Dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat Arab pra-Islam terdapat pada suatu tradisi yang melanggar etika, akhlak, dan hak asasi manusia, seperti perjudian, minum-minuman keras, perampok, perzinahan. Melarang penguburan bayi perempuan hidup-hidup, yang pada kesimpulannya kehidupan pada waktu itu berjalan tanpa aturan layaknya binatang. Sementara Islam selalu mengajarkan perbuatan terpuji, seperti menolong sesama manusia, melarang melakukan fitnah, melarang mengambil hak orang yang bukan miliknya sendiri, melarang mabuk-mabukan, melarang perzinahan, melarang penguburan bayi perempuan hidup-hidup dan ajaran terpuji lainnya. Keempat, mengangkat dan melindungi hak asasi manusia. Di dalam kehidupan masyarakat Arab pra-Islam terdapat tradisi perbudakan. Memperbudak atau menjual belikan budak seperti berdagang-dagangan lainnya. Dan perbuatan itu mereka lakukan tanpa penyesalan seolah tanpa dosa. Sedangkan menurut ajaran Islam manusia itu sama derajatnya. Hanya iman dan takwa yang membedakan manusia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehadiran Islam
justru untuk mengangkat martabat mereka yang tertindas, seperti para duafa dan para fakir miskin. Perbedaan pandangan akidah inilah yang pada akhirnya yang membuat masyarakat Arab kafir Quraisy tidak mau menerima ajaran agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Mereka beranggapan akidah baru yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah sesuatu hal yang salah dan tidak mudah untuk diterima. Dari perbedaan keyakinan inilah yang menyebabkan Rasulullah SAW nantinya dibenci, bahkan seringkali terjadi percobaan pembunuhan. Apa yang pernah disampaikan oleh Buhairah, ahli kitab dari Basrah, dan ahli kitab Waraqah bin Naufal yang pernah ditemui Khadijah dan Rasulullah SAW setelah mendapatkan wahyu pertama, ternyata menjadi kenyataan. Hingga pada suatu ketika beliau memutuskan untuk hijrah ke Yasrib, sekarang Madinah, atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk pokok bahasan tentang hijrah ke Madinah akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Demikian pokok bahasan pada pertemuan hari ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.